Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Neni. Di video ini aku mau share pengalaman aku waktu aku jerawatan. Bener-bener parah banget jerawatannya. Sampai alhamdulillah udah mulai membaik kayak sekarang ini. Sebelumnya di sini aku bukan mau promosi dokter, skincare, klinik atau apapun. Di sini aku cuma mau berbagi pengalaman aja. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi kulit aku tuh dulu emang berminyak banget dan sempat juga jerawatan lumayan parah, tapi nggak separah yang bakal aku ceritain ini. Cuman waktu itu udah sempat sembuh dan nggak tahu kenapa tiba-tiba aja di jidat aku tuh muncul beruntusan dan di pipi juga ada. Terus aku cari-cari tips di internet, aku browsing gimana caranya menyembuhkan jerawat gitu-gitu. Dan waktu itu aku dapet tips pakai bawang putih. Sebenarnya aku malu banget mau ceritainnya dan itu aku praktekin. Jadi aku olesin bawang putih ke kulit aku dan ternyata kulit aku itu sensitif, malahan panas. Dan dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba aja malah kayak merah-merah gitu kulit aku. Itu bener-bener aku nyesel dan ngerasa oneng banget pernah praktekin itu. Jadi teman-teman please banget jangan coba iseng-iseng pakai bawang putih lah, pakai jeruk nipis lah, atau tips-tips alamiah yang menurutnya katanya aman. Please banget teman-teman, kalau emang bermasalah sama kulit langsung ke dokter kulit ya, jangan sampai menyesal kayak aku bener-bener kayak aduh itu cuman aku nggak tahu sih ya bener-bener pure karena bawang putih doang atau emang aku ada salah pakai apa atau alergi apa gitu, aku nggak ngerti. Tapi emang semenjak itu kulit aku tuh jadi kayak merah terus kayak meradang gitu dan lama-lama dia muncul jerawat. Dan yang aku nggak ngerti di situ juga langsung kulit aku tuh breakout parah, langsung keluar jerawat banyak dan itu meradang. Aku nggak tahu apa aku ada alergi sama sabun atau makanan atau apa, tapi pas kejadian itu beberapa hari kemudian itu langsung kayak emang sih nggak langsung parah banget, tapi kayak udah emang panas merah dan jerawat itu bermunculan gitu. Dan semakin hari semakin banyak dan penuh semuka, bahkan sampai ke leher sampai ke punggung. Aku bener-bener kayak aduh, kalau inget masa-masa itu bener-bener berat banget ngejalanin hidup, sumpah nggak lebay. Jadi teman-teman buat yang kulitnya sehat atau cuma sekedar beruntusan sedikit atau cuma ada flek hitam sedikit, aduh, bersyukur banget karena sedih banget ya jerawatan yang apalagi bener-bener semuka itu bener-bener. Kalau misalkan ada yang ketemu aku itu kayak mukanya kenapa gitu, ih kok jerawatan, terus kayak ngelihat kita tuh kayak gimana, kayak jijik gitu. Padahal kita cuma jerawatan, kita juga nggak ngapa-ngapain gitu loh, tapi kayaknya orang tuh ngelihat kita kayak yang gitu deh. Terus kita tuh kayak yang dianggap jorok. Pasti nih kalau jerawatan pasti orangnya jorok, pasti makannya sembarangan, pasti ya gitu-gitulah pokoknya. Padahal yang kita juga nggak pengen jerawatan gitu loh. Dan di situ aku kayak ngerasa orang-orang itu kayak malah nyalah-nyalahin. Padahal aku juga nggak pengen jerawatan, siapa yang mau jerawatan ya kan? Dan aku juga kayak ngerasa enggak kok, aku nggak jorok gitu ya. Udah emang kayak ya udahlah, emang mungkin nasib kulit aku kayak gini, emang kulit aku tuh sensitif gitu. Dan yang bikin aku kayak agak kesel juga itu banyak yang nyalah-nyalahin make up ya. Karena waktu itu aku lagi suka-sukanya banget sama make up, lagi sering banget make up. Jadi kayak banyak yang oh sih keseringan make up tuh karena banyak make up tuh jadi jerawatan gitu. Padahal kayaknya nggak juga, karena aku tuh setiap habis make up pasti aku hapus bersih gitu. Tapi ya aku nggak tahu juga apa mungkin emang pengaruh. Cuman ya aku sedih aja karena pas itu aku emang lagi belajar make up, lagi emang semangat-semangatnya. Jadi pas digituin tuh aku down banget. Ditambah kulit aku itu kayak emang langsung jerawatan banyak banget. Jadi aku juga nggak bisa pakai make up dulu gitu karena ya sakit. Jadi kayak jerawatnya tuh kayak emang sakit, radang gitu, merah-merah gitu. Terus di situ aku juga kayak sempet coba-coba pakai skincare ini, pakai skincare itu, dari yang murah sampai yang mahal. Aku tuh di situ kayak malah bukannya langsung ke dokter kulit, malah aku malah coba-coba skincare yang aku browsing-browsing juga gitu. Jadinya kayak malah makin parah.
Ya itulah kesalahan aku ya teman-teman, jadi please banget teman-teman jangan sampai kayak aku. Kalau emang teman-teman kulitnya bermasalah, please banget langsung ke dokter kulit supaya bisa ditangani ya. Dan bener-bener dengerin apa kata dokter kulitnya, jangan sok tahu sendiri. Karena kejadian juga ke aku akibat kesoktahuan aku itu sempet salah minum obat. Jadi waktu itu obat aku udah habis dan seharusnya aku udah konsultasi lagi, tapi aku tuh malah nggak konsul waktu itu karena aku lupa ya, kayaknya akunya emang lagi banyak kerjaan juga. Terus aku itu malah beli obat kayak gitu juga, dan di apotek tuh emang dibolehin, yang aku nggak ngerti juga waktu itu dibolehin. Jadi aku beli aja gitu dan aku minum lagi karena aku ngerasa kalau abis minum itu emang di muka tuh enak gitu, kayak ajaib deh, kayak langsung nggak sakit, langsung kayak kelihatan membaik, kayak langsung kayak sulap gitu, pokoknya cepet banget khasiatnya. Makanya aku pikir itu bagus, ternyata obat itu mengandung steroid dan itu nggak boleh jangka panjang gitu. Jadi waktu itu sampai bikin muka aku itu bengkak. Untungnya aku tuh emang apa ya, langsung balik lagi ke dokternya gitu loh, nggak yang aduh ini dokternya jelek nih, nggak begitu. Untungnya aku balik lagi karena aku mau tanya ini kenapa gitu kan, ternyata ya itu kesalahan aku sendiri. Aduh, aku selalu mengulangi kesalahan, nggak tahu itu emang pas nasib aku lagi apes apa gimana. Jadi please banget buat teman-teman, kalau dokter kalian bilang kayak gimana, anjurannya kayak gimana, itu bener-bener diturutin banget, jangan so tahu sendiri. Meskipun kalian lagi sibuk atau apa, kalau dokternya bilang harus balik lagi dalam waktu berapa ya hari yang ditentuin, itu harus balik lagi. Karena aku waktu itu nggak balik lagi selain sibuk, karena kan dianjurin balik lagi tuh seminggu kemudian. Sedangkan krim yang lain ya, obat-obat yang lain tuh masih ada, yang habis itu cuman yang mengandung steroidnya itu. Makanya aku lanjutin sampai obat yang lain habis, kayak sekitar sebulanan gitu. Jadi ya emang aku lumayan banyak pakai obat itu, makanya bikin muka aku sampai bengkak. Ngeri banget deh. Terus waktu itu akhirnya lumayan ya, agak kayak dia mengering gitu jerawatnya. Terus ya lumayan, tapi nggak bener-bener sembuh. Cuman aku nggak lanjutin ke dokter itu karena aku udah nggak ada uang waktu itu. Karena lumayan aku juga kayak udah banyak kepake buat apa namanya, treatment buat ini itu sebelumnya ya kan. Dan aku kayak ya setiap konsul harus bayar segini, dan obatnya sebenarnya bukan bener-bener nggak ada uang sama sekali, tapi ada kebutuhan lain. Jadi ya udah aku nggak lanjut lagi periksanya. Jadi waktu itu menurut aku yang benar-benar bikin sembuh itu air putih sih. Karena aku mulai rajin minum air putih, itu juga sesuai saran dari dokter sih, harus perbanyak minum air putih. Ya udah, nggak tahu tiba-tiba sembuh aja. Apa emang Allah udah kasihan gitu sama aku jadi disembuhin atau gimana. Pokoknya aku udah nggak ke dokter, udah nggak pakai apa-apa. Jadinya sampai sekarang juga aku ya udah kayak gini aja mukanya. Dan aku itu sejujurnya takut pakai skincare ini itu, pakai perawatan ini tuh aku udah takut, karena takut malah nggak cocok gitu. Makanya udahlah, aku tuh nggak pengen kulit yang kinclong, yang bening kayak gimana. Udah nggak jerawatan kayak dulu aja, udah bersyukur banget banget banget. Paling ya tips dari aku yang emang lagi jerawatan, pertama itu harus sabar. Terus jangan stres, karena aku waktu itu bener-bener stres dan itu malah bikin makin parah. Sumpah, jangan sampai stres ya. Tapi sebenarnya bingung sih gimana nggak stres coba. Jadi waktu itu tuh aku sampai keluar, kalau ada orang tuh nggak berani, ke Indomaret aja deh atau ke warung yang deket rumah itu nggak berani. Karena waktu itu sampai emang bener-bener parah banget. Terus aku waktu itu aku udah mulai terima job makeup ya, dan aku masih tetap terima job makeup, dan itu aku selalu pakai masker. Waktu itu tuh belum musim corona ya, jadi kayak aneh aja gitu. Aku dari rumah sampai sampai ke tempat klien, sampai selesai makeup, sampai pulang, pokoknya masker itu nggak aku lepas-lepas ya.
Mungkin ada juga sebagian klien aku yang ngerasa aneh gitu, kok aku pakai masker mulu gitu ya kan, karena emang aku bener-bener nggak pede banget di situ. Aku bener-bener kayak ya gitulah pokoknya. Tapi akhirnya lama-lama aku mulai kayak menerima diri aku. Oh ya udah, aku emang jerawatan, ya udah. Jadi aku jerawatan dari 2017 itu ya udah lumayan membaik itu setelah 2 tahun kemudian. Dan itu pun membaik yang aku maksud itu ya baru sembuh jerawatnya gitu. Jadi bekas-bekasnya itu masih ada, dan ya baru sekarang udah agak mendingan, tapi ya masih termasuknya masih ada bekas-bekas juga, nggak bener-bener langsung bersih gitu. Aku sebenarnya kadang-kadang kepengen juga pakai obat, krim atau apapun gitu, tapi aku takut. Jadi paling aku sekarang cuma minum suplemen aja. Aku nggak mau kasih tahu itu apa karena nanti dibilang iklan. Karena di video ini aku nggak mau promosi apapun, aku cuma mau berbagi pengalaman aja. Ya pokoknya yang aku bilang tadi itu yang kita konsumsi usahain sehat gitu. Kita nggak minum suplemen apapun, kalau yang kita makan itu udah sehat, udah cukup gizinya, insya Allah ke kulit juga bagus ya. Terutama banget air putih sih, udah nggak bisa ditawar deh. Pokoknya minimal sehari 2 liter sampai 3 liter ya, sesuai kebutuhan badan kita ya, karena setiap orang kan juga beda-beda. Terus jangan asal ikutin tips-tips dari internet gitu, karena kita nggak tahu di kulit kita itu bagus, cocok atau enggak. Ya oke lah, yang penulisnya bikin itu mungkin memang bagus di dia gitu, tapi belum tentu juga di kulit kita. Sebaiknya langsung konsultasi ke dokter kulit. Oh ya, buat teman-teman yang lagi jerawatan ya, jangan gonta-ganti skincare gitu. Jadi kalau emang kamu udah yakin produk itu bagus, ya udah diterusin aja gitu. Karena untuk sembuh itu memang nggak cukup sebulan 2 bulan, lama banget. Bahkan aku aja sampai 2 tahun ya, itu baru nyembuhin jerawatnya, belum bekas-bekasnya. Jadi emang lama banget. Bahkan sampai sekarang juga ya belum bener-bener sembuh gitu. Itu udah dari 2017, sekarang 2021, udah berapa tahun? 4 tahunan ya. Terus buat teman-teman yang lagi berjuang, mudah-mudahan gak gampang baperan kayak aku, karena aku tuh jujur orangnya baperan banget. Jadi kalau pas ada yang bilang, ih mukanya kenapa, kok jerawatan ini, aku tuh kayak langsung mikirin, langsung stres. Kayak itu tuh malah bikin kondisi kulit aku tuh makin buruk gitu. Waktu itu aku mulai membaik juga karena memang aku waktu itu juga udah mulai nggak mikirin, terus udah mulai bisa menerima, oh ini diri aku gitu. Ya udah, emang jerawatan mau diapain gitu. Kayak pas aku udah mulai nerima, udah nggak mikirin gimana caranya sembuh, pokoknya ya udah aku jalanin aja hari-hari aku. Terus aku makan makanan yang sehat, minum air putih gitu. Ya udah, kayak lama-lama membaik sendiri gitu, alhamdulillah. Teman-teman, segitu aja video dari aku. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman tentang jerawat juga, boleh tulis aja di kolom komentar ya, kita sharing-sharing. Tetap semangat terus yang lagi berjuang sama jerawatnya. Insya Allah kalau sabar pasti nanti juga sembuh gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.